Saudara pemirsa Pelito News TV di mana berada, saat ini kami berada di kantor Polsek Kuala Hilir dalam rangka pemaparan barang bukti kasus tindak pidana pembunuhan di Dusun Sayapung, Desa Sayapung, Kecamatan Kuala Hilir, Kabupaten Labuan Batu Utara. Pada saat ini kami berada di kantor Polsek Kuala Hilir bersama Kapolsek AKP Krisnatna Pitupul SEMH memaparkan barang bukti tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Roni Triodupas Tompul alias Roni kepada korban bernama Gatot Daniel Pardede yang berada di Desa Siapung, Kecamatan Kuala Hilir, Kabupaten Labuan Batu Utara. Dalam pemaparan, Kapolsek Kuala Hilir menjelaskan pelaku melakukan aksi nekat membunuh korban akibat unsur sakit hati, di mana korban selalu memarahi pelaku. Di samping itu, Kapolsek Kuala Hilir juga menjelaskan bahwa kejadian pembunuhan bukan ada perencanaan secara spontan karena pelaku merupakan karyawan korban yang telah lama bekerja bersama korban. Dalam pemaparan, Kapolsek Kuala Hilir menunjukkan barang bukti berupa satu buah kapak yang bergagang besi yang digunakan pelaku dalam melakukan pembacokan terhadap korban, dan satu buah baju kaos milik korban yang berlumuran darah, dan satu potong celana pendek milik korban berlumuran darah, dan satu potong baju kaos warna hitam milik pelaku, dan satu potong celana pendek milik pelaku. Di dalam pemaparan, Kapolsek Kuala Hilir menjelaskan bahwa tersangka Roni Triodupas Tompul alias Roni dijerat dengan pasal tindak pidana sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan jiwa orang lain pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 junto pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun. Roni Triodupas Tompul, umur 28 tahun, alamat bisa kita TKD juga. Kemudian korban yaitu Gatot Daniel Pardede. Ya, korbannya itu Gatot Daniel Pardede. Perlu kami jelaskan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi antara korban dan pelaku ini selama ini adalah hubungan kerjasama, yang mana korban ini merupakan majikan ataupun bosnya si pelaku dalam bekerja. Jadi pelaku ini adalah karyawan si korban ini sendiri. Kemudian untuk barang bukti yang kita sita itu rekan-rekan boleh bisa lihat ya, satu buah kampak. Inilah yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan itu atau membacok si korban ya. Inilah barang buktinya. Kemudian rekan-rekan, alat ini diperoleh oleh pelaku dari TKP. Ya, jadi alat ini bukan dibawa pelaku dari rumahnya, tapi ada memang di TKP di depan rumah korban. Kemudian yang kita sita juga ada baju si tersangka. Ini yang kita sita juga pakaian yang digunakan pada saat kejadian. Kemudian juga kita sita juga baju korban. Ya, yang pada saat kejadian juga dipergunakan. Kemudian rekan-rekan, motif daripada peristiwa ini adalah unsur sakit hati. Berdasarkan keterangan tersangka yang sudah kita ambil keterangan, bahwasanya si korban ini sering berkata kasar kepada si pelaku ini, sehingga perasaan si pelaku ini semakin marah. Jadi kejadian ini terjadinya spontan, rekan-rekan. Ya. Jadi dari hasil penyidikan kita itu kita tidak ada menemukan unsur perencanaan. Jadi peristiwa ini murni spontanitas pada saat kejadian. Ini dibuktikan dengan bahwasanya alat yang digunakan oleh pelaku itu alat yang di TKP. Kemudian rekan-rekan, untuk persangkaan pasal yang kita persangkakan sebagai bersangkutan yaitu pasal 338 ya,
yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dan juga kita dijelaskan ke pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Ya, dengan ancaman hukuman itu 15 tahun penjara. Saya rasa itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan untuk tulis kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Ya, izin komandan, mau bertanya komandan, itu di samping sakit hati apakah sudah ada berlangsung dendam atau memang kejadian sakit hati itu sudah berlangsung lama gitu komandan dari pengakuan tersangka? Jadi berdasarkan keterangan tersangka memang sudah sering korban ini mengucapkan kata-kata kotor, kasar kepada si tersangka ini. Sehingga itulah yang membuat tersangka ini makin lama makin hari makin memuncak amarahnya. Izin komandan, sekali komandan. Mau tahu komandan, udah berapa lama tersangka bekerja sama korban komandan? 10 bulan. 10 bulan. Jadi si tersangka ini tinggal di samping rumah korban. Ya, tinggal persis di samping rumah korban. Yang lain bekerja. Status tersangka sendiri komandan udah berumah tangga atau masih lajang komandan? Sudah berumah tangga, Jadi komandan, apakah ada unsur yang memotivasi si pelaku untuk melakukan hal tersebut? Karena kan sebelum terjadi dia kan ke warung tua dulu. Ya. Apakah ada yang teman ataupun orang lain yang memotivasinya untuk melakukan hal tersebut? Jadi berdasarkan keterangan dari pelaku, rekan-rekan, bahwasanya tidak ada yang memotivasi ataupun yang mempengaruhi yang bersangkutan. Dan perlu kami tambahkan kepada rekan-rekan, barusan kita sudah lakukan tes urin kepada yang bersangkutan. Ya, kepada pelaku ini barusan sudah kita lakukan tes urin. Nah, hasil urinnya negatif. Ya, kita menduga manakala bisa pengaruh dari menggunakan narkoba, ternyata sudah kita tes urin dan hasilnya negatif. Satu lagi komandan, waktu kejadian pelaku melakukan pembacokan, apakah ada keluarga korban di situ komandan, atau istri atau anak komandan? Anaknya yang berumur 5 tahun. Jadi Ya, jadi pada saat kejadian itu ada di situ anak korban itu yang berumur 5 tahun. Namun sesaat setelah kejadian masyarakat langsung sudah berkumpul di tempat itu karena memang kebetulan di dekat itu ada tempat-tempat nongkrong. Ada lagi? Ya, Rindan. Tadi dia dikatakan pembunuhan tidak berencana. Tapi kenapa diserahkan dia ke bawah terpidana apa? Sementara dia menyerahkan diri dia. Nah. Jadi begini Pak. Jadi persangkaan yang kita persangkakan itu adalah persangkaan alternatif. Ya, satu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang kedua itu ya karena memang setelah si pelaku ini membacok korban itu. demikian yang bisa disampaikan News TV Hasan Basri Labura.